kandang. Dan hari ini kami sudah kedatangan seorang bapak-bapak yang sangat aktif ini mengurusi masalah stunting ya, meskipun agak telat. Iya, bareng Pak Haji Zainal Abidin SSITMM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Oku Timur. Pemirsa Oku TV, stunting ini memang saat ini menjadi permasalahan nasional. Jadi Indonesia terus menggalakkan untuk mencegah stunting, dan tema bincang-bincang kita pada hari ini adalah cegah stunting sejak dini. Kabupaten Oku Timur sangat konsen ya Pak Zainal untuk permasalahan pencegahan stunting ini. Baik, boleh sedikit bercerita Pak sebelum kita lanjut, apa saja sih yang dilakukan untuk masalah pencegahan stunting? Stunting ini sendiri ini seperti apa? Ya. Jadi stunting itu sudah merupakan isu nasional, isu nasional yang sebenarnya sudah lama terjadi di Indonesia dan bahkan di dunia. Namun dengan adanya program Bapak Jokowi melalui beberapa kementerian ini berupaya untuk menangani masalah stunting. Kalau dulu dengan adanya kasus gizi buruk dan seterusnya, maka sekarang melakukan penanganan masalah stunting ini. Karena stunting sendiri itu kan kalau dilihat dari definisinya itu kan anak yang mengalami bisa dikatakan gagal pertumbuhan karena tingginya itu tidak sepadan dengan usianya. Jadi bisa di bawah standar deviasi yang ada. Banyak faktor yang akan memenuhi dengan adanya stunting ini. Bisa karena faktor keturunan, bisa karena faktor kesehatan, bisa karena gizinya, bisa lingkungannya, dan faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi. Nah, dengan adanya faktor-faktor ini maka harus setiap faktor ini harus ditangani satu persatu sesuai dengan faktor yang ada. Untuk di Kabupaten Oku Timur sendiri, sesuai dengan survei tahun kemarin, penyebab utama faktor stunting di Kabupaten Oku Timur karena 62% itu disebabkan karena pola asuh. Pola asuh, sisanya itu karena faktor keturunan, faktor kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, masing-masing ini penanganannya juga berbeda-beda. Kalau kita melihat dari faktor karena pola asuh, itu penanganannya juga berbeda dengan faktor-faktor dalam kemiskinan. Itu juga demikian. Karena di Kabupaten Oku dari 62 itu ternyata anak-anak di Kabupaten Oku Timur ini banyak bapak ibunya di luar rumah kerjanya, maka ada yang dititipkan dengan neneknya, dengan pengasuh rumah tangga dan seterusnya, sehingga perhatian terhadap anak mulai dari asupan makanan itu juga akan terpengaruh. Oke, jadi pola asuh yang paling besar mempengaruhi gitu ya Pak? Iya, di Kabupaten Oku Timur ini. Untuk di Kabupaten Oku Timur setelah dilakukan survei, gitu ya? Ya, betul. Baik. Nah, cegah stunting sejak dini ini jadi salah satu program yang saat ini terus digalakkan gitu. Nah, untuk DPPKB sendiri ada terobosan apa nih untuk cegah stunting sejak dini? Ya, jadi untuk melakukan pencegahan stunting di Kabupaten Oku Timur itu ada 3 komponen. Yang pertama itu pra-stunting, kemudian stunting sendiri, dan pasca stunting. Peranan DPPKB Kabupaten Oku Timur itu banyak bergerak di pra-stuntingnya. Jadi kebanyakan pencegahannya, preventifnya gitu. Banyak pencegahannya. Yang dilakukan itu diantara yang pertama melakukan pendataan.
baik melalui dinas KB sendiri, yang di bawahnya itu ada yang namanya PLKB, PKB, dan yang terakhir yang paling bawah itu di jajaran desa itu adanya kawan-kawan kita yang di lapangan pendamping keluarga yang namanya TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga inilah yang akan mendampingi mulai dari pendataan sampai penanganan stunting, sampai melihat surveinya. Dalam penanganan stunting ini yang dimana TPK ini terdiri dari orang KB sendiri, kemudian orang kesehatan, dan PKK yang ada di sana. Nah, dalam kaitannya dengan pra-stunting ini, yang ditangani dari BKKBN itu dari WUS-nya. Ada beberapa itu dari WUS wanita usia subur, kemudian PUS pasangan usia subur, kemudian pranikah, ya, kemudian ibu hamil, dan anak bayi dan balita. Ini yang akan ditangani. Kenapa di BPKB konsen ke sana? Karena kalau kita bisa mencegah ini, maka insya Allah tidak akan muncul stunting berikutnya. Makanya sejak anak wanita usia subur yang ada di Oku Timur ini, dalam memberikan rumusan di antaranya bisa kita ke sekolah-sekolah, baik di SLTA maupun di SLTP. Di sana kita bekerja sama dengan OPD yang lain, juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada anak-anak bagaimana cara melakukan tindakan mereka. Kalau mereka itu ternyata terjadi anemi, kita lakukan tindakan ini. Ternyata IMT-nya itu kurang dari standar, dilakukan seperti ini. Nah gitu. Begitu juga dengan yang lain. Oke, jadi pencegahannya benar-benar yang mulai bahkan masih dari tingkat sekolah. Ya, mulai dari tingkat sekolah itu harus kita siapkan. Karena KB itu kan keluarga berencana. Itu merencanakan dulu, kalau mau menikah harus direncanakan jauh-jauh hari. Makanya sebelum mereka itu nikah atau pranikah itu sudah kita siapkan betul. Anak ini bagaimana biar tidak anemi, biar tidak kekurangan gizi, dan lain seterusnya, kesehatannya juga bagus, maka disiapkan sejak dini. Untuk melakukan perniagaan, kalau sudah semuanya terpenuhi, mulai dari umurnya harus sudah siap, itu sudah cukup. Makanya bukan hanya pre-wedding dan seterusnya, tapi kita sudah memberikan bagaimana untuk melakukan pernikahan itu, mempersiapkan diri dari sedini mungkin gitu, untuk melakukan pencegahan adanya stunting yang baru. Jadi persiapan sampai nanti menjelang kehamilan gitu, benar-benar si ibu ini benar-benar sudah harus dipersiapkan gitu. Sudah siap, ya. Itu mulai dari wanita usia subur tadi, kemudian kita berikan melalui pra-stunting apa pranikah. Anak pranikah sudah dilakukan pendampingan selama 3 bulan. Sebelum mereka itu mau nikah sudah dilakukan pendampingan oleh PLKB dan TPK tadi. Jadi mereka dilakukan pendampingan, disiapkan semuanya apa-apa kira-kira yang bisa menghantarkan mereka biar tidak stunting. Itu. Kemudian bagi mereka setelah melalui kehamilan juga demikian, akan diperhatikan kesehatannya, akan diperhatikan status gizinya, akan diperhatikan lingkungannya, akan diperhatikan juga sanitasi dan kesehatannya. Itu di sana ada tim pendamping keluarga tadi, yang mana mereka itu langsung berhadapan dengan masyarakat yang paling bawah. Setelah mereka itu mengetahui, pasti akan dilakukan edukasi serta tindakan berikutnya untuk mencegah biar mereka tidak terjadi melahirkan itu tidak stunting, sehingga harapan hidup itu juga meningkat dan nanti berkualitas dalam melahirkan anak itu. Itu tujuannya utama. Karena mencegah lebih mudah daripada mengobati tadi. Nah, mencegah lebih mudah daripada mengobati ketika sudah terjadi stunting. Ini udah kadung lah pasien. Ini gimana untuk proses selanjutnya? Apakah mereka masih bisa dilakukan upaya-upaya untuk supaya bisa lebih tinggi dan lain sebagainya? Ya,
Jadi nanti setelah kita itu misalkan terjadi kegagalan atau ada dari beberapa yang ada itu ada salah satu dari keluarga ternyata melahirkan kondisi stunting, ternyata melakukan pencegahan ada juga yang gagal, itu maka anak itu akan terjadi stunting kan gitu. Lah anak stunting sendiri itu kan nanti harapan bangsa ya anak ini. Anak dilahirkan sebagai harapan bangsa. Yang kita pikirkan itu ada dua. Untuk mengatasi masalah tinggi badannya, kemudian mengatasi masalah IQ-nya. Karena kecerdasan ini akan sangat mempengaruhi nanti berikutnya. Anak yang mengalami stunting itu nanti akan berdampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya mereka bisa karena mudah terserang penyakit, bisa juga demikian, dan akan rentan terhadap penyakit karena daya tahan tubuhnya akan rendah. Jangka panjangnya kecerdasan anak itu akan terpengaruh nanti di kemudian hari. Di waktu mereka akan sekolah, besok karena sering ngantuk, besok karena tidak mengikuti pelajaran, dan seterusnya. Lah inilah yang akan kita lakukan setelah terjadi stunting, maka banyak hal yang akan kita tindak lanjuti. Saya ambil contoh, seandainya mereka itu terjadi stunting karena kekurangan asupan gizi, jangan ya, maka akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan memberikan edukasi dulu, komunikasi mereka kepada mereka. Kemudian kita melakukan pendampingan dan juga kita akan memberikan apa yang kira-kira disukai anak itu, sehingga kita bikinkan menunya, bisa bikin menu 10 hari, itu siklus menu 10 hari atau yang sesuai dengan kebutuhan anak itu, dan tentunya itu sesuai dengan kemampuan orang tua yang ada di Oku Timur ini. Dan sedangkan di Oku Timur ini kan sudah banyak sekali ya, mulai dari makanan itu banyak sekali, termasuk protein-protein yang ada. Orang itu hampir setiap rumah akan ada ayam, ada kambing, besok ada kolam dan sebagainya. Itulah yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan anak itu biar untuk melakukan asupan gizinya tercukupi. Selain juga perlu peningkatan gizi yang lain. Nah, kemudian kalau memang itu asupannya sudah cukup, maka akan diperhatikan dari unsur kesehatannya. Jangan sampai anak ini terserang suatu penyakit. Penyakit infeksi yang kronis itu akan mempengaruhi adanya, akan mendukung beratnya anak yang mengalami stunting ini, termasuk status gizinya. Kemudian lingkungan itu harus dijaga. Bagaimana kondisi lingkungan yang ada di rumah itu. Jamban juga demikian. Jamban keluarga juga harus demikian, karena semuanya itu akan mempengaruhi siklus yang ada, itu akan mempengaruhi adanya stunting ini. Kalau hanya kita memberikan asupan tapi lingkungannya kurang bagus, kemudian kesehatan juga kurang bagus, itu akan terjadi kelambatan. Maka dikala anak itu terjadi stunting, itu tindakannya setelah kita melakukan edukasi di rumah, kemudian melakukan pendampingan, kalau kita rujuk ke puskesmas. Di puskesmas dilakukan pemeriksaan juga, pemeriksaan kesehatannya, pola makannya, status gizinya bagaimana, itu akan diperiksa di mana, di puskesmas itu. Kemudian akan kita lanjutkan nanti seandainya itu perlu itu dilanjutkan ke rumah sakit, maka akan kita lanjutkan ke rumah sakit, kita rujuk lagi. Di sana sudah ada beberapa spesialis, ada spesialis anak yang akan menangani itu. Seperti di Oku Timur itu ada khusus yang menangani, yang bekerja sama dengan kita itu untuk di spesialis di Kabupaten Oku Timur. Itu beberapa puskesmas yang ada ini akan merujuk di RSUD Oku Timur. Di sana akan dilakukan penanganan masalah kesehatannya, kemudian pola makan. Setelah mereka itu mungkin sudah terjadi normal kondisi kesehatannya, maka akan dikembalikan kepada puskesmas dan dikembalikan ke keluarga, namun tetap dilakukan pendampingan agar makan anak ini tetap terjaga. Ya, itu gizinya demikian. Ya. Oke, baik pemirsa Oku TV, jadi sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, bagaimana pencegahan stunting sejak dini
bukan hanya menjelang pernikahan atau pranikah saja, tapi bahkan sejak mereka masih di tahap pelajar gitu ya, SLTP, SLTA gitu. Pokoknya untuk masalah pencegahan stunting ini benar-benar harus dilakukan sejak dini. Kita akan kupas lagi nanti lebih dalam bersama Bapak Zainal Abidin mengenai pencegahan stunting ini. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Aku TV balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Bapak Haji Zainal Abidin, ini selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Oku Timur. Tadi sudah sempat disampaikan apa saja sih program yang dilakukan oleh DPPKB untuk mencegah ya stunting ini sejak dini. Nah, Pak, kendala apa sih yang dialami oleh DPPKB untuk program-program pencegahan stunting ini? Ya, untuk 2 tahun terakhir ini memang semua unsur sudah gerak untuk menangani stunting. Namun DPPKB sendiri juga selain sudah ada hasilnya dalam pelaksanaan stunting ini, ya memang ada beberapa kendala dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang kita sampaikan program-program ini karena tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Itu bisa saja ya. Kemudian program-program yang ada ini bisa juga karena tidak nyampe kepada masyarakat atau kepada masyarakat yang luas lah, karena semua jajaran yang ada itu belum tentu. Nah ini makanya kita harus banyak memberikan informasi edukasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Oku Timur, udah semuanya jajaran semua lini, agar bahwa stunting ini nanti bisa kita atasi secara keroyokan, secara gotong royong, sehingga dari unsur bawah masyarakat sampai pejabat yang ada ini, tahu kita hukum bahwa stunting harus kita tangani bersama. Dengan demikian banyaknya nanti media-media yang menyampaikan itu, insya Allah akan bisa mempercepat masyarakat itu mengetahui apa sih yang harus kita lakukan dalam penanganan stunting ini, termasuk keluarga yang punya stunting sendiri. Mereka akan tahu kan. Yang jadi permasalahan kadang-kadang pola pikir mereka ketika orang tuanya memang istilahnya pendek ya, anaknya pendek memang salah gitu. Ya, jadi pola berpikirnya yang harus kita rubah. Karena memang faktor-faktor anak stunting itu kan banyak. Karena faktor keturunan tadi ya, faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor kesehatan, faktor asupan dan seterusnya. Pola pikir masyarakat di Oku Timur kan tidak sama yang satu dengan yang lain. Kan begitu, karena tingkat pendidikannya juga berbeda-beda. Maka kita memberikan edukasi pun juga berbeda-beda. Kan gitu. Makanya untuk melakukan ini dalam penanganan stunting ini, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka itu siap untuk mengatasi anaknya ini dan merubah pola pikir yang semula sudah memang aku keturunannya kecil-kecil. Nah, ini yang harus kita rubah. Ini yang harus kita rubah pola pikirnya dulu, baru nanti kita lakukan gerakan. Bahwa tidak serta-merta kalau orang yang bapak ibunya itu pendek itu hanya memberi kontribusi berapa persen aja gitu, kecil sekali. Kecil sekali. Ya, lebih kecil. Tapi yang jelas nanti kesehatannya, asupan gizinya ini yang harus kita rubah. Anak bapaknya kecil, ibunya kecil, bisa aja anaknya tinggi. Tergantung mulai dari 1000 hari pertama kelahiran itu sudah harus kita picu untuk pemberian makanan itu. Air susu ibu itu ASI eksklusif itu sampai 6 bulan itu harus teratasi, dikasihkan. Terus diberikan makanan tambahan.
kemudian dilanjutkan dengan makanan yang kecukupan gizinya itu terpenuhi, maka anak itu insya Allah tidak akan seperti bapak ibunya yang pendek itu. Mereka bisa tinggi dan seterusnya. Baik, asupan gizi itu yang terpenting ya Pak ya. Nah untuk apa namanya makanan sendiri yang dirasa wajib ini untuk dikonsumsi oleh anak-anak supaya mereka tidak terkena stunting ini apa? Ya, jadi untuk mengatasi stunting yang khususnya kaitannya dengan asupan gizi itu banyak hal. Jadi bagaimana untuk memberikan makanan-makanan lokal yang ada di Kabupaten Oku Timur itu yang ada di sekitar kita itu bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Bahwa di Kabupaten Oku Timur ini banyak dari protein hewani aja. Ada telur, kita hampir setiap rumah memiliki ayam. Iya, betul. Dari telurnya itu aja sudah bisa digunakan untuk makan untuk kebutuhan protein anak itu. Kemudian rata-rata di Kabupaten Timur ada kolam. Iya. Kolam ikan, di sana ada mujair, patin dan seterusnya. Dan juga banyak sungai-sungai yang ada di Kabupaten Oku Timur. Inilah kemudian juga ada lingkungan kita juga ada tanam-tanaman yang bisa mengandung protein nabati. Nah ini semuanya akan mendorong, akan meningkatkan untuk mengatasi adanya masalah stunting ini. Misalkan bila anak itu tidak suka terhadap telur, bisa diganti dengan yang lain seperti ikan dan seterusnya. Kalau memang tidak mau juga sebaliknya. Nah inilah yang akan protein, jadi TKTP, diet TKTP tinggi kalori tinggi protein itu harus dikasihkan kepada anak itu. Maka kalau bisa setiap hari itu kita berikan anak itu mendapatkan telur, makan telur itu sehari bisa 3 kali. Kalau memang anak itu bosan terhadap telur bisa diganti dengan yang lain. Nah menu juga harus demikian, harus beragam dan variatif dalam memberikan itu ya, tidak hanya telur saja tapi nanti bisa ikan, nanti bisa yang lain-lain. Banyak sekali di Kabupaten Oku Timur, di Sungai Komering itu sudah berapa banyak yang harus bisa mendapatkan dari itu. Jadi kita menggunakan kearifan lokal saja sudah bisa untuk menangani masalah stunting. Nah tinggal nanti semangat kita, semangat kepada masyarakat, kepada ibu-ibu ini dan keluarganya bagaimana untuk mendorong untuk memberikan anak itu, memberikan edukasi biar anak itu untuk stuntingnya nanti bisa cepat terselesaikan. Oke, baik. Jadi memang selain dari asupan gizi, pola asuh yang tadi sempat disampaikan di awal, ini yang kadang-kadang harus dirubah gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya diasuh oleh mungkin nenek kakeknya, kemudian juga mungkin oleh pengasuh dan lain sebagainya, ketika anak-anak tidak suka itu, lebih suka apa sih, kalau biasanya anak-anak kalau sudah dikasih mie atau apa tuh udah yang penting mereka makan aja. Nah itu yang penting makan. Ini yang apa namanya, pemikiran yang salah gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua tuh yang penting makan aja, ketika mereka nggak mau ini udah dikasih mie, yang penting makan gitu. Sebetulnya untuk pola asuh ini sebenarnya nggak jadi masalah apa itu oleh ibu rumah tangga atau oleh neneknya, saudaranya, itu sebenarnya nggak masalah asal kita bisa memberikan kepada yang mengasuh ini bagaimana untuk memberikan makan kepada anak itu. Sebenarnya nggak masalah ya, pada akhirnya tergantung ke bagaimana kita itu memberikan kepada pengasuh ini loh yang harus diberikan, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Inilah yang untuk mengatasi masa stunting, makannya harus seperti ini. Kalau mereka dikasih itu dan barangnya ada, insya Allah mereka akan tumbuh kembang dengan baik. Oke, baik. Jadi itu tadi ya Pak Zainal, jadi selain dari memang faktor keturunan hanya sekian persen saja ya, kemudian asupan gizi yang paling penting, dan juga bagaimana pola asuh yang baik ya untuk anak-anak, untuk pencegahan stunting sejak dini gitu. Baik, Pak Zainal, untuk Kabupaten Oku Timur sendiri sampai dengan saat ini untuk pencegahannya sendiri ini sudah apa hasilnya? Ya, jadi untuk di Kabupaten Oku Timur selama 2 tahun ini sudah ada perubahan, sudah ada penurunan. Yang awalnya itu tahun 2012
21 itu ada 25,1%, sekarang sudah turun dari 19,4% kalau nggak salah ya. Nah, targetnya nanti tahun 2002 itu 16,4% dan tahun 2024 kalau bisa itu 14%. Pengennya kita terjadi penurunan stunting setiap tahun. Syukur kalau kita lebih dari target yang kita inginkan. Misalkan targetnya kita orang 10, ya kalau bisa itu jangan orang 10, kalau bisa orang 5 itu teratasi. Jadi kita tinggal dikit sekali. Karena kalau kita dilakukan secara keroyokan, ini akan lebih cepat penanganan stunting ini. Semua ini bergerak untuk melakukan penanganan stunting sesuai dengan bidangnya masing-masing, gitu loh. Jadi sekarang sudah ada terjadi penurunan yang signifikan, termasuk Oku Timur ini yang dulunya dari 300 sekian, yaitu sekarang tinggal 18 desa yang akan dilakukan penanganan stunting ini. Jadi jauh sudah terjadi penurunan, namun itu belum menjadi kepuasan kita dalam melakukan penanganan stunting ini. Pengennya anak Oku Timur itu tidak ada lagi stunting, pengennya begitu, zero stunting, pengennya begitu. Namun ini yang kita kerjakan dengan sabar, dengan pelan-pelan, karena penanganan stunting itu akan lebih sulit daripada penanganan kasus gizi buruk. Gitu loh, karena tinggi badan anak itu kan lambat sekali dibanding dengan berat badan yang ada pada anak itu. Kalau berat badan mungkin kalau sesuai dengan ini dalam waktu 3 bulan sudah kembali bisa. Anak yang mengalami gizi buruk itu bisa cepat sekali karena asupannya itu terpenuhi. Tapi kalau untuk tinggi, untuk stunting ini tinggi itu agak lambat memang pertumbuhannya dibanding dengan yang berat badannya itu. Maka kita pertama harus sabar, kedua itu semangat, gotong royong untuk penanganan, kita satu suara, ayo kita turun ke stunting di Oku Timur. Insya Allah Oku Timur ini akan maju lebih mulia. Dan anak-anaknya nanti kita tidak akan loss generasi di Oku Timur ini, sehingga kita menghasilkan produk-produk anak-anak yang bisa sumber daya manusia yang bisa bersaing di dunia. Oke, baik, terima kasih Pak Zainal. Mudah-mudahan harapan kita semua bahwa anak-anak di Oku Timur ini tidak akan mengalami stunting dengan pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan oleh semua instansi ya Pak ya. Salah satunya adalah DPPKB. Ya, baik Pak Zainal, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Ya, jadi terima kasih kepada semuanya yang mendengarkan ini, bahwa kita harus sama-sama melakukan tindakan dengan suara yang sama, tindakan yang sama, bahwa stunting itu akan mempengaruhi terhadap masa depan anak-anak yang ada di Kabupaten Oku Timur ini. Karena kalau di Kabupaten Oku Timur ini banyak yang stunting, maka bisa juga kita akan loss generasi. Sehingga kita berupaya bersama-sama melakukan stunting ini agar anak-anak di Kabupaten Oku Timur ini bisa berkembang dengan baik, menjadi harapan semuanya, baik orang tua, negara dan bangsa, dan bisa bersaing dengan yang lainnya. Maka dari itu, mari sama-sama Bapak Ibu semuanya kita bersatu padu untuk menekan stunting yang ada di Kabupaten Oku Timur dengan gotong royong, dengan bekerja yang baik antara itu dengan yang lain. Insya Allah Oku Timur nanti stunting bisa zero, dan sesuai dengan visi misi Pak Bupati, Oku Timur maju lebih mulia. Baik, terima kasih Pak Zainal, dan harapan kita semuanya bahwa untuk Kabupaten Oku Timur nantinya akan zero stunting. Amin. Ya, pemirsa Oku TV, ini lahir dari bincang-bincang kita dalam program Bicara Sudut Pandang pada hari ini, bagaimana mencegah stunting sejak dini. Saya Sri Agustati mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.